Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nakia Wildan dari jurusan Engineering di Politeknik IDN. Saat ini saya akan menjelaskan tentang networking model yang merupakan salah satu tugas. Oke. Oke, jadi networking model sendiri itu apa sih? Jadi networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data di jaringan. Nah, networking model sendiri adalah aturan yang mendefinisikan bagaimana komputer itu bisa saling berkomunikasi. Saat ini, networking model itu terbagi menjadi dua, yaitu model TCP/IP dan OSI model. Nah, saya akan menjelaskan tentang dua-duanya, tapi sebelum itu kita akan tahu dulu apa itu perbedaan antara TCP/IP model dan OSI model. Jadi sebelum ini sejarahnya dulu ya saya beritahu. Jadi sebelum ada networking model ini, setiap AS itu punya vendornya sendiri. Setiap vendor itu membuat jaringannya sendiri. Seperti IBM itu pada tahun 1974 membuat arsitektur jaringan sistem namanya CNA. Ya, jadi selain AS itu tidak bisa berkomunikasi seperti itu. Nah, makanya dibuatlah TCP/IP dan OSI model ini agar selain beda AS pun bisa saling berkomunikasi. Nah, ini perbedaannya ada, kalau misalnya di layer itu ada TCP/IP itu hanya ada 4 layer. Kalau di OSI model itu ada 7 layer ya, bisa dilihat. Kalau di TCP/IP hanya application layer, kalau di OSI model ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Nah, lumayan banyak ya perbedaannya. Nah, untuk TCP/IP sendiri itu lebih banyak digunakan oleh perusahaan pada saat ini karena memang gratis ya. Kalau OSI model itu dia bayar guys, jadi mungkin AS kayak ya udahlah. Nah, karena yang layer di TCP itu tidak ada pasti ada di OSI model, dan kalau di OSI model itu belum tentu ada di TCP/IP. Jadi saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Nah, OSI layer itu apa sih? OSI layer adalah Open System Interconnection, model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh ISO di Eropa tahun 1977. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke OSI layer yang pertama, yaitu application layer. Merupakan lapisan teratas dan berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna, seperti tampilan yang kita sering lihat kayak Google dan lain hal. Kemudian menyediakan antarmuka bagi pengguna dan layanan seperti email, HTTP, dan sebagainya. Yang kedua, ada presentation layer yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan, menginskripsi, dan mengkompresi data. Nah, karena komputer itu kan nggak ngerti bahasa manusia, jadi di sini presentation layer ini yang mengubah kata bahasa manusia menjadi angka biner seperti itu. Yang kalau nggak salah tadi saya lihat di YouTube itu seperti shop now ya, jadi angka biner kemudian dienkripsi lagi menjadi tanda-tanda tanda-tanda bilangan seperti itu. Nah, yang ketiga ada session layer, memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu layer. Nah, yang keempat ada transport layer, berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya. Jadi kalau transport layer itu istilahnya dia tuh kayak hanya mengangkut tadi perintahnya tuh apa, seperti itu. Nah, kemudian network layer ya, ini nih di sini itu untuk definisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi satu jaringan. Nah, fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Jadi di sini adalah pembuatan IP address. Kemudian data link layer
ya. Jika network layer data link itu merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugasnya hampir sama sebenarnya dengan network, dan transport hanya saja internal dalam satu jaringan. Dan disinilah kita menambahkan MAC ya, MAC address-nya dan LLC. Yang terakhir untuk physical layer. Nah, di physical layer ini yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Jadi dia udah kebentuk paket datanya tersebut. Seperti itu. Physical juga bisa kita artikan sebagai ini ya, secara memang fisik hardware-nya seperti itu. Ya kalau misalnya di TCP/IP ada juga ya, karena emang yang di TCP/IP pasti ada di OSI model seperti itu ya, perbedaannya hanya ya seperti itulah. Kalau OSI model itu saya tadi lihat di Google, kalau OSI model itu bayar ya guys. Kalau TCP/IP itu gratis. Jadi saya rasa orang-orang lebih memilih TCP/IP salah satunya karena itu, dan memang untuk layernya lebih sedikit. Jadi kalau misalnya ada kesalahan koneksi seperti itu bisa langsung mengeceknya itu lebih sedikit. Nah tadi saya kelupaan ya, maaf. Ya tadi maaf saya agak sedikit kelupaan untuk memberitahu perbedaan tentang TCP dan UDP. Jadi kalau misalnya TCP itu ya, itu benar-benar memastikan ya, kalau misalnya customer itu minta 10, dia benar-benar akan mengasih 10 dengan urutan yang benar, tapi minusnya dia itu sedikit lebih lama untuk dilakukan ya daripada UDP. Sedangkan UDP itu misalnya customer minta 10, dia ngasihnya 8, seperti itu ya. Tapi kelebihannya itu cepat dalam melakukan tugasnya. Nah, kenapa? Nah, TCP itu biasanya seperti mengirim email dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya UDP itu lebih ke live streaming, yang makanya kalau misalnya nonton live streaming itu kadang kualitasnya itu agak buruk, yaitu karena memang UDP itu seperti itu, yang penting ada, seperti itulah bahasa kasarnya ya. Kalau misalnya TCP itu memang AA, tapi kalau misalnya UDP itu A bisa A- jadinya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.